Wilujeng Rayu pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, kali ini kita masih membahas tentang lakon-lakon, cerita, dan juga tokoh-tokoh yang ada di pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Langsung saja kita tanyakan ke Mas Gurit. Selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Kemarin Mas Gurit telah menceritakan tentang anak-anak Bathara Guru yang lahir dari Dewi Uma berjumlah 6 orang. Ya. Dan kemarin Mas Gurit telah menceritakan spesifik dari Bathara Kala. Bathara Kala. Nah, untuk kali ini Mas Gurit mau bercerita apa lagi Mas tentang anak-anak Bathara Guru yang lainnya yang belum kita bahas kemarin? Mas Bayu. Mas Bayu, setelah di episode kemarin kita telah membahas lebih dalam tentang tokoh pewayangan yaitu Bathara Kala yang merupakan anak terakhir dari Bathara Guru kemarin. Nah, untuk kesempatan kali ini masih seputar tentang anak-anak dari Bathara Guru. Kita bahas lebih spesifik satu persatu anak-anak dari Bathara Guru. Yang kita bahas pertama yaitu anak pembarepe. Yang pertama kita bahas anak dari Bathara Guru yang pembarep atau yang pertama yang bernama Bathara Sambu. Siapakah Bathara Sambu? Saya akan beritahu atas pengetahuan saya saja Mas Bayu. Karena banyak sumber yang menceritakan tentang Bathara Sambu tersebut. Nah, yang saya ketahui Bathara Sambu tadi merupakan anak pertama atau pembarep dari Bathara Guru yang lahir dari tentunya Dewi Uma Mas Bayu. Nah, di pewayangan kayangannya atau tempat tinggal dari Bathara Sambu tadi ada yang menyebutnya ada di kayangan Welo Gringging Mas Bayu. Welo Gringging seperti itu. Nah, sedangkan yang saya ketahui juga bahwasanya istri dari Bathara Sambu itu tadi bernama Dewi Astuti. Nah, Dewi Astuti tadi merupakan anak dari Sang Hyang Darmastuti yang kemarin kita sebut Mas Bayu, Sang Hyang Darmastuti. Nah, di dalam pewayangan juga, nah, hasil pernikahan Bathara Sambu itu tadi dengan Dewi Astuti tadi ada 4 orang anak. 4 orang anak, ada namanya Bathara Sambusa, ada Bathara Sambowo, ada juga Bathara Sambujono, dan juga Bathara Sambudono. Jadi anaknya dengan Dewi Astuti tadi ada 4 itu tadi Bathara Sambu. Nah, menurut silsilah wayang kulit itu tadi anak terakhir dari Bathara Sambu tadi yaitu Bathara Sambudono itu tadi ada menurunkan di pewayangan dia menurunkan raja-raja di negara Lokapala yang menjadi ratu di negara Lokapala tadi adalah keturunan atau titisan dari Bathara Sambu. Lokapala tadi yang pada saat kita membahas dalam epos Ramayana rajanya yang terkenal itu tadi ada yang berperang melawan yang melawan Dasamuka kemarin pada saat lakon Sukesi Mas Bayu itu Prabu Donorojo kemarin Mas Bayu. Oh, jadi raja-raja yang ada di Lokapala itu merupakan keturunan dari Bathara Sambudono ya? Iya Mas Bayu, Bathara Sambudono dan ayahnya tadi adalah Bathara Sambu seperti itu Mas Bayu. Nah, ada juga yang menurut Serat Paramayoga di situ dikatakan istri dari Bathara Sambu itu tadi ada yang pertama Dewi Susti yang merupakan anak dari Sang Hyang Guruweda, dan yang kedua ada Dewi Swanyana. Dewi Swanyana tadi merupakan anak dari Sang Hyang Pancawida. Jadi Bathara Sambu tadi ada beberapa versi Mas Bayu. Jadi tidak hanya satu versi yang menceritakan tentang si Bathara Sambu, namun ada beberapa versi menurut serat-serat antara Serat Paramayoga dan serat perdagangan yang lain-lain itu berbeda-beda seperti itu Mas Bayu. Nah, diceritakan di Serat Paramayoga tadi kedua istri itu tadi merupakan cucu dari Sang Hyang Pancarsi yang kemarin kita bahas atau buyut dari Sang Hyang Menang. Jadi masih ada keturunan dewa-dewa di situ. Nah, Bathara Sambu tadi diceritakan pernah turun ke Marcapada atau ke bumi itu tadi. Jadi Bathara Sambu yang kedua seperti itu, dia turun di negara Medang Prawa. Dia di situ menjadi raja, memiliki jejuluk atau memiliki sebutan Prabu Maladewa. Nah, di situ sedangkan dia juga memiliki patih yang bernama Patih Ocokiloso seperti itu Mas Boy. Itu yang saya ketahui, yang sedikit saya ketahui tentang si Bathara Sambu menurut beberapa versi seperti itu Mas Bayu. Nah, selanjutnya Mas Bayu mungkin kita Bathara Sambu kita bahas itu dulu. Kita membahas tentang anak dari Bathara Guru yang lain yaitu Bathara Bromo untuk kali ini. Bathara Bromo. Nah, Bathara Bromo tadi yang saya ketahui dia adalah anak dari Bathara Guru yang panenggak. Ada yang panenggak atau nomor 2 yang lahir dari Dewi Uma.
Yang Panenggak itu tadi yang pertama tadi pembarap. Jadi seperti Pandawa itu pembarap Puntadewa, yang Panenggak tadi adalah Werkudara atau Bima. Sama seperti ini kalau yang pembarap tadi si Sambu, yang Panenggak itu tadi adalah si Bromo itu tadi Mas Bayu. Nah, untuk tempat tinggal dari Bathara Bromo itu tadi ada yang mengatakan di Kahyangan Duk Sinogeni, seperti itu Mas Bayu. Jadi si Bathara Bromo itu anak Panenggak dari Bathara Guru ya? Ya, nomor 2 seperti itu Mas Bayu. Lalu apakah Bathara Bromo memiliki istri, Mas? Nah, ya, yang saya ketahui istri dari Bathara Bromo itu ada yang mengatakan ada 3. Ada 3. Yang pertama namanya Dewi Suci atau Dewi Wasi. Lalu dia di situ Bathara Bromo hasil pernikahannya tadi melahirkan anak yang bernama Marici Brahma dan juga Narada Brahma. Anaknya tadi 2 dari Dewi Suci tadi. Nah, yang kedua ada Dewi Saraswati. Itu tadi sang Bathara Brahma tadi menurunkan anak yang berjumlah 6. Anak yang berjumlah 6 yaitu Brahmanasa, ada yang juga Brahmadewa, Brahmana Raja, ada Brahmana Resi, ada juga Brahmana Kanda. Seperti itu yang saya ketahui Mas Bayu. Nah, yang ketiga istri dari Bathara Brahma yaitu Dewi Rarasati. Itu tadi menurunkan anak yaitu Dewi Brahmani, ada Dewi Brahmanisri, ada juga namanya Dewi Brahmaniari, ada Dewi Brahmaniodi Mas Bayu, ada Dewi Brahmaniskala, ada juga Dewi Brahmanetiasa, ada Brahmaniara, juga ada Brahma Niarakara. Seperti itu Mas Bayu. Hampir mirip-mirip ya? Mirip seperti itu Mas Bayu. Jadi banyak sekali yang lahir dari Dewi Rarasati Mas Bayu. Jadi Bathara Bromo itu memiliki 3 orang istri dan juga 17 anak tadi. Ya, seperti itu Mas Bayu. Nah, itu tadi menurut salah satu serat di pedalangan ada yang mengatakan sanggit seperti itu. Nah, menurut pedalangan HBS atau singkatan dari Himpunan Budaya Surakarta Mas Bayu tadi itu tadi memiliki pandangan berbeda tentang si Bathara Bromo. Nah, di situ ada tulisan yang mengatakan bahwa anak dari Bathara Bromo yaitu bernama Dewi Brahmani tadi diberikan kepada namanya Prabu Banjaranjali yang merupakan raja negara Alengka. Nah, itu merupakan raja yang sebelum Prabu Dasamuka dan Sumali tadi ada raja namanya Banjaranjali itu tadi. Nah, sedangkan anaknya yang bernama Dewi Brahmanisri itu tadi diberi istri oleh Raja Kagendro atau raja dari Garuda yang bernama Garuda Birawan yang merupakan titian atau kendaraan dari Bathara Wisnu. Tadi juga bernama Prabu Winoto, ada yang menyebutnya seperti itu, yang merupakan raja atau dari penguasa dari raja-raja burung seperti itu Mas Bayu. Jadi penguasa dari burung-burung atau garuda-garuda di situ Kagendro Birawan tadi menurunkan anak yang juga berwujudnya Garuda yang sangat kita kenal yaitu burung Sempati dan juga Jatayu. Jatayu yang kemarin Mas Brit pernah ceritakan. Ya, yang menyelamatkan Dewi Sinta tetapi berhasil dibunuh oleh si Dasamuka kemarin Mas Bayu. Nah, di situ akan tetapi menurut Pakem Pedalangan juga pada saat lakon di situ ada sebuah lakon yang namanya lakon Ngruno-Ngruni. Nah, di situ dikisahkan bahwasannya Kagendro Birawan atau Garuda Birawan itu tadi diberikan hadiah oleh Bathara Wisnu, yaitu Dewi Kastapi, namanya Dewi Kastapi. Nah, hasil pernikahan Birawan dengan Kastapi tadi melahirkan 2 orang anak yang berwujud telur. Lalu tersebut diceritakan diminta oleh Bathara Guru. Nah, oleh Bathara Guru terus tadi diberikan kepada istri dari Bathara Surya. Diberikan kepada istri Bathara Surya yang bernama Ngruno dan Ngruni itu tadi Mas Bayu. Nah, diceritakan Mas Bayu di situ telur yang diberikan kepada Dewi Ngruno tadi akhirnya pecah dan di situ melahirkan anak yang berwujud burung Garuda yang bernama Garuda Sempati dan Garuda Jatayu. Jadi ada 2 versi Mas Bayu tentang kelahiran dari Garuda Sempati dan juga si Garuda Jatayu itu tadi. Nah, sedangkan telur yang dibawa oleh Dewi Ngruni itu tadi pecah lalu melahirkan seekor naga namanya Nogogumbang, kemarin yang kita bahas Nogogumbang beserta ular-ular kecil yang di situ sangatlah banyak sekali Mas Bayu. Oh, jadi gitu ya Mas, perbedaan kelahiran dari Sempati dan juga Jatayu. Ya, benar sekali Mas Bayu. Aja perbedaan yang kita ketahui kali ini Mas Bayu tentang Garuda Jatayu dan juga Sempati yang merupakan keturunan dari Kagendro Birawan. Nah, dan juga masih seputar tentang Bathara Bromo. Ya, sebentar Mas. Ya. Belum Mas Kurit cerita lebih lanjut, silahkan diminum dulu. Oh iya.
Nah, lanjut Mas. Oh iya Mas Bayu. Nah, masih seputar Bathara Brahma Mas Bayu yang kita sangat ketahui di episode yang kemarin kita juga pernah bahas bahwasanya anak yang terkenal dari Bathara Brahma yang kemarin kita bahas Dewi Dresanala kemarin yang diperistri oleh Arjuna, dan di situ dia melahirkan anak yaitu Raden Wisanggeni. Itu tadi merupakan anak juga dari Bathara Brahma itu tadi Mas Bayu. Jadi anak dari Arjuna dan juga Dewi siapa tadi? Dresanala. Dresanala adalah Wisanggeni tadi. Wisanggeni. Jadi cucune si Bathara Brahma itu tadi Wisanggeni. Nah, menurut cerita pedalangan juga ada putra dari Bathara Brahma yang bernama Bambang Bermani. Itu tadi memperistri putri dari Bathara Wisnu yang bernama Dewi Sri Hunon, lalu melahirkan anak yang bernama Parikenan. Seperti itu yang sudah kita bahas kemarin pada saat lakon Bambang Parikenan itu tadi Mas Bayu. Nah, setelah itu juga dikisahkan bahwasanya Bambang Bermani tadi lalu memasrahkan Dewi Sri Hunon itu tadi kepada Bathara Wisnu, dan setelah itu diceritakan sang Dewi tadi juga diperistri oleh namanya Bambang Bermono yang juga merupakan Bathara Brahma. Jadi mungkin ada yang mengatakan tilase dari Bermono tadi, rondone Bermani tadi, Bermono tadi lalu rondone Bermani lalu diperistri oleh si Bermono itu tadi yang masih keturunan dari Bathara Brahma. Nah, di situ juga diceritakan Parikenan tadi adalah yang menurunkan terah dari Pandawa dan Kurawa yang pada saat sudah lebih jauh pada saat kita bahas epos wayang Mahabharata kemarin kita bahas, yaitu Bambang Parikenan juga Mas Bayu. Nah, Bathara Brahma itu tadi juga menguasai, diceritakan di situ di pewayangan dia merupakan Bathara yang menguasai api, menguasai dewaning api, maka ia disebut Bathara Agni. Jadi sebutan di Bathara Brahma tadi juga Bathara Agni. Karena kesaktiannya Bathara Brahma tadi dikisahkan juga merupakan senopati dari pasukan para dewa yang bernama prajurit Durandara. Jadi Brahma tadi karena memiliki kekuatan spesial, dia menguasai api tadi, dia sebagai senopati para dewa seperti itu Mas Bayu. Jadi si Bathara Brahma itu memiliki kekuatan yang spesial api gitu ya, penguasa api seperti itu Mas Bayu. Nah, dikisahkan juga Bathara Brahma tadi juga menitis yang kedua Mas Bayu, kedua kalinya turun ke Marcapada atau bumi menjadi ratu atau raja. Yang pertama dia menjadi raja di negara Medang Gili bernama Prabu Sunda, dan patihnya bernama Drasta dan Kulombo seperti itu. Nah, yang kedua berada di negara Siwondo bernama Prabu Budawaka seperti itu Mas Bayu. Nah, ada juga yang masih membahas tentang Bathara Brahma. Kita ambil dari serat Mahabharata. Jadi ulasan dari Bathara Brahma tadi menurut serat-serat di pedalangan sangatlah banyak sekali. Nah, menurut serat Mahabharata yang menjadi senopati pasukan dewa tadi bukanlah Bathara Brahma, akan tetapi anak dari Bathara Brahma yang bernama Sekondo atau Bodrasena yang nantinya tadi memperistri namanya Dewi Dusena seperti itu. Nah, juga disebutkan di Mahabharata bahwasanya Bathara Agni atau Bathara Brahma tadi merupakan anak dari Sang Hyang Prajapati atau cucu dari Sang Hyang Manu. Tadi ada beberapa serat yang berbeda. Ada yang mengatakan dia anak dari Bathara Guru, namun kita ketahui di Mahabharata juga ada yang mengatakan dia anak dari Sang Hyang Prajapati itu tadi Mas Bayu. Nah, sedikit cuplikan kisah di Mahabharata yang terkenal pada saat Bathara Agni tadi ikut membantu membuka lahan, membasmi hutan namanya hutan Kandowo kemarin dengan dibantu oleh Prabu Kresna beserta Arjuna Mas Bayu seperti itu. Nah, juga berkat si Bathara Brahma atau Bathara Agni di situ Prabu Kresna bisa memiliki senjata yang sangat ampuh namanya senjata Cakra Sudarsono, Cokro Sudarsono, sedangkan Arjuna diberi langkap gendewa atau rentangan panah langkap gendewa dan juga beserta adahe atau namanya endong. Di dalam pedalangan ada panah yang panah tersebut diceritakan tidak akan bisa habis jika diambil seperti itu Mas Bayu. Nah, mungkin itu dulu Mas Bayu cuplikan kisah sedikit yang saya ketahui tentang anak dari Bathara Brahma yang kita bahas lebih spesifik atau lebih dalam, yaitu dari Bathara Sambu dan juga Bathara Brahma yang saya ketahui dari beberapa serat-serat. Mungkin pemirsa yang menonton cuplikan ini mengetahui lebih dalam, mungkin menjadi referensi saja seperti itu Mas Bayu, tambahan referensi. Ya, terima kasih ya Mas Guru. Sama-sama Mas Bayu. Kisahnya tadi nanti ada lagi anak dari Bathara Guru selanjutnya bisa dilanjut lagi di episode selanjutnya. Ya Mas Bayu. Nah, itu tadi pemirsa cerita dari Mas Gurit tentang kisah kedua anak dari Bathara Guru yang bernama Bathara Sambu dan juga Bathara Brahma menurut
serat-serat yang ada di pewayangan. Mudah-mudahan cerita yang Mas Brit sampaikan tadi bisa menambah pengetahuan kita semuanya tentang pewayangan yang ada di tanah Jawa ini. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kami selanjutnya hanya di Salam Budaya Nusantara.